Ya. Mungkin bisa jelasin soal kedatangan Bang, jangan main Polda handphone, Metro Bang. Jaya, Bang. Ya, kedatangan kita ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara DS dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis. Tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya pasal itu adalah yang sering terjadi perang antar suku, konflik antar suku, sebenarnya diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi pasal yang kita masukkan di sini adalah 156. Itu yang tertuang dalam KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Tapi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal yang berhubungan dengan ujaran kebencian menyangkut ras dan etnis. Terkait kata-kata yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo atau DS menyampaikan dugaan tindak pidananya sebagaimana disebutkan tadi. Disampaikan di situ dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras Bugis. Nah, kurang lebih dia menyampaikan, saya Makassar, kau Bugis kan bang, kau Bugis kan bos. Ya, disampaikan seperti itu. Angkat pedangmu. Nah, kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi. Kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tahu kasihmu. Bukan seperti itu. Habis itu kau ada burung kan? Cabut pedangmu. Jadi kata-kata itu jelas-jelas menantang antar suku yang ada di Indonesia, terutama Bugis Makassar. Jadi di sisi lain kami mengakomodasi suku Bugis Makassar yang keberatan dan ingin melaporkan DS ini karena membuat keresahan di masyarakat. Jadi yang terjadi di sini adalah bukan hanya di Bugis dan Makassar saja yang rencana melaporkan, sampai ke Batam dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami punya posko untuk menampung terkait ujaran kebencian tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Bang, sebelum dilaporkan apa sudah mengirim informasi ke pihak Densus? Disambungkan oleh Mas Rapli. Disambungkan, ya. Disambung ya. Jadi ini naik bang. Naik bang. Sini bang. Ini tempat. Naik bang. Jadi gambarnya. Satu. Jadi hari ini memang kita sudah laporkan Denny Sumargo terkait omongannya yang menantang-nantang. Jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, nggak bisa asbun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Pak Tabas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya. Datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul, ngajakin berantem. Katanya Pak Tabas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Pak Tabas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Pak Tabas, saya yakin dia akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya, memang udah maunya dia. Tapi Pak Tabas kan nggak sebodoh itu. Ya. Malah dia kemudian dia mengatakan begini. Kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu. Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajaknya mau minta dipukul tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu, ya. Dan dia datang ke sana kalau memang mau berantem. Contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga ada Makassar juga ada Sirena Bancai. Janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cupu, bencong namanya. Bukannya Jadi somasinya sudah diajukan, sudah dikirim atau belum somasinya? Somasi kita tidak pernah mengirim somasi sama dia. Sejauh ini berarti tidak ada tanggapan dari Densus soal laporan ini, berarti pihak Densus juga belum tahu. Somasi itu bisa kita katakan secara langsung juga somasi. Ya, artinya di sini omongan para tabas yang sudah memberikan pembicaraan klarifikasi itu juga somasi juga. Gitu loh. Tapi kan pada saat setelah diklarifikasi oleh para tabas dia datang justru ke rumah. Kalau memang dia jagoan, kalau Densus memang jagoan, janjian bos sama si para tabas di mana di tempat sepi, ya boleh sih itu baku hantam. Tapi kalau bawa-bawa wartawan, bawa-bawa dia itu mau podcast, bencong namanya, gitu loh. Itu mau podcast. Jadi setelah itu dia klarifikasi lagi lewat podcastnya dia, seolah-olah dia mau dipukuli, mau dianiaya, gombal itu.
Berarti sebelum buat laporan juga tidak ada komunikasi dengan Densu untuk mediasi atau gimana? Ya negara ini sudah mengatur bagaimana cara kita melapor polisi. Laporan polisi ini sudah diterima, ya artinya sudah ada titik awal tindak pidana di sini. Kalau tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada laporan polisi ini diterima. Dan kita bukan abal-abal, kita bukan mau main-main di sini. Ini masalah hukum, ini sudah menimbulkan keresahan. Jadi pelajaran ini buat siapa aja, ya terutama buat Densu nih. Jangan jaga bicaramu. Ya, ini kawan-kawan nih dari Makassar Bugis ini. Ya, ini Bugis Makassar ini aliansi ini. Ya, Bang, artinya nanti akan memberikan somasi nggak ke pihak DS, Bang? Bentar, Bang, saya pertegas dulu terkait somasi. Somasi itu pernah dilayangkan satu kali secara langsung, satu kali somasi terbuka. Jadi bukan tidak pernah dilayangkan, tapi yang dilakukan oleh Bapak Farhad Abbas. Tapi berhubungan dengan ras dan etnis, laporan tersebut berhubungan dengan itu, berhubungan dengan anti diskriminasi ras dan etnis atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis, walaupun pasal yang kita pakai adalah pasal dalam KUHP. Jadi pernah kita layangkan somasi, akan tetapi ini menyangkut ras tertentu yang disebutkan, ada bahasa tantangan yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan orang asli Bugis dan Makassar keberatan dengan tantangan tersebut. Ini merupakan perwakilan tokoh-tokoh tersebut yang nanti akan menyampaikan statementnya bahwa mereka sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Densu, bukan hanya terhadap pribadi daripada Farhad Abbas. Seperti itu. Bang, berarti bisa dibilang sampai laporan ini masuk juga belum ada tanggapan dari pihak Densu? Sampai sekarang belum ada. Dan perlu diketahui, ini adalah berhubungan dengan tindak pidana material yang dampaknya sudah kelihatan dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar yang merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Densu dalam menjawab podcast ya. Beliau menyampaikan. jadi Bang, dari abang-abang. hari ini kita hanya mendampingi oleh kawan-kawan Bugis Makassar ke Polda Metro. Ya, kita mendampingi nih. Ya, kita menyalurkan aspirasi daripada kawan-kawan orang-orang Makassar sama Bugis datang ke sini. Itu. Saya sebagai Bugis Makassar Nanti tidak beliau ada akan keberatan. bicarakan. Sini Pak, sini. Ya. Boleh. Siapa yang mau bicara? Nah, Bapak. Sebentar deh, sini deh, tengah deh. Kita ini Bugis Makassar ini kaget juga adanya masalah begini. Bugis Makassar dari dulu tuh bersatu. Bugis Makassar. Bugis Makassar ya. dari dulu itu Dulu, bersatu. ya. Dari zaman Belanda sampai sekarang ini, zamannya Pak siapa Prabowo, mana kita tetap Bugis Makassar bersatu. Ya. Dan Bapak Prabowo juga mengakui Bugis Makassar. Ya kan? Nah, ini kenapa ada masalah begini? Situ kita sesalkan dari Bugis Makassar. Kita ini asli Bugis Makassar. Kita asli Bugis Makassar. Dan Bugis itu Jangan sampai antara Bugis sama Makassar perang. Itu nggak ada cerita. Ya, kita tidak inginkan sampai di situ, Pak. Tapi dengan ada halnya seperti ini, Pak, nanti Bapak sendiri akan memanggil Denny Sumargo untuk konfirmasi. Ya, itu bagaimana tindak lanjutnya nanti laporan, ya laporan ke Polda sini. Apakah beliau dipanggil apa bagaimana? Jangan sampai ini terjadi pertumpahan darah, Pak. Nah, dengan sampai pecah belah. jangan sampai pecah belah Bugis Makassar ini. Dan saya sangat sesalkan, saya asli Bugis Makassar. Jadi intinya Pernah disyaratkan terjadi ya, itu Bugis untuk Makassar. membawa kata ras ini dibawa ke ranah hukum ya. Karena kan ini juga akan ada pemilihan umum kan, karena konteks pemilihan umum kan membawa dengan ras. Gimana nih? Kak? Ya, coba perwakilan lain dari Pak ini, dari aliansi MK BBM. Oh ya. Boleh ditanya sama prinsipal aja langsung. Ya, kami juga dari FKPBM, Forum Komunitas Pemuda Bugis Makassar. Oh, Jakarta Utara. Ya, Jakarta Jakarta Utara. Kami punya kartu pengenal, ada. Jadi biar kesannya kita nggak buat-buat nih, ada aliansi, ada orang-orang benar dan orang Bugis dan orang Makassar. Ini Ya. kami dari Gumas, Ya. Bugis Makassar. Bugis Makassar. Ya.
Ya. Mungkin barang bukti yang disiapkan untuk laporan tadi apa aja? Tadi ada video, terus ada video yang kontennya saya sebutkan tadi. Kami Bugis bos, kami Makassar bos. Kau Bugis kan, gitu loh. Terus itu dikasih Itu dari dulu bersatu itu Bugis Makassar. angkat pedangu ya, kata-kata seperti itu Nggak ada yang jadi objek laporan dari kita. leluhur itu zaman dulu nggak ada itu nggak ada. Mungkin ancaman hukumannya seperti apa, Bang? Ancaman hukumannya kalau yang kita laporkan di sini 4 tahun karena berhubungan dengan tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tapi yang kita pernah laporkan di selatan itu ada masuk berhubungan dengan undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, itu ancamannya 5 tahun. Kalau 5 tahun bisa langsung ditahan. Seperti itu. Bang, mungkin boleh dijelaskan sedikit kerugian dari yang dirasa gitu ya, mungkin dari komunitas bapak-bapak dan abang-abang ini, kerugian yang dirasa atas dari yang disebut sama Bang Densu gitu. Kerugian itu dari Persatuan Bugis Makassar se-Indonesia itu hanya menyisakan ras suku Bugis Makassar itu aja. Yang kami tidak mau. Nggak mau dipisah Sampai ada gitu ya. terjadi keributan. Jangan sampai terjadi. Dia kan memisahkan itu Bugis Makassar. Makassar dari dulu persatuan. Boleh disangkal. Nggak boleh bisa Itu belah. aja kalau Dan itulah kami sangat sesampai di situ. Satu orang itu Sampai bisa belah ada itu kita terjadi. tuntut. Waduh. Gitu. Pak, ini mungkin kalau misalnya dari pihak Densu sendiri ingin ambil jalan tengah mediasi dan damai, mungkin seperti apa tanggapannya? Daripada dibawa Respon ke dari Bapak dan Abang. daripada harus dibawa ke hukum gitu. Misalnya pihak Densu menawarkan untuk berdamai aja, cari jalan tengah, apakah mau membuka pintu damai? Coba Itu nanti kita Iya. masih ke Laporan ke polisi ketua. sudah kita buatkan, walaupun kita lihat di sini adalah bentuk adalah tindak pidana yang menyangkut ras dan etnis, dan siapapun bisa melaporkan, bukan bentuk tindak pidana aduan. Nah, akan tetapi di situ kalau memang ada konteks yang bisa kita lakukan untuk dimediasikan, terutama misalnya kita lakukan restoratif justice, ya, bisa jadi enggak, tapi itu salah satu alternatif perdamaian yang seperti yang ditanyakan oleh rekan wartawan. Akan tetapi kalau kita bicara dampak yang dilakukan, penyidik akan menyampaikan ya sesuai dengan temuan yang ada, terutama menyangkut pidana formil itu, tindakannya itu atau dampak dari yang dilakukan itu kelihatan. Misalnya ada orang yang berdemo, ada orang yang melaporkan, ada kisru huru hara akibat dari ujaran kebencian dalam bentuk ras dan etnis ini, seperti itu. Oke, Abang dan Bapak terakhir, mungkin yang Bapak dan Abang inginkan gitu dari laporan ini, mungkin berujungnya seperti apa? Yang diinginkan? Iya, boleh. Orang Bugis, orang Makassar tahu bagaimana menyelesaikan perkara. Mau dia damai, mau dia tarung, mau dia berperang pun tahu. Begitu ya Pak ya? Tahu cara. Dan orang Bugis adalah orang laki-lakinya laki-laki. Ya, bukannya bencong ngajakin berantem, tapi bawa-bawa podcast, bawa-bawa wartawan. Nah, dia orang kan juga orang Makassar. Ya, jadi datang. Bagaimana dia udah tahu. Kami tidak akan mengajarkan Denny Sumargo bagaimana cara menyelesaikan perkara ini. Karena orang Makassar, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan tahu bagaimana cara menyelesaikan perkara, baik secara damai maupun kejantanan. Gitu ya Pak ya? betul. Baik, kita pikir udah cukup gitu ya. Saya. Terima kasih.